Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Abdul Kudus Fitriansa dalam talkshow layanan publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini kita akan membahas terkait persiapan penyelenggaraan Haji Embakasi Palembang tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita telah mengundang dua narasumber ya, yang berkompeten yang di bidang haji. Mereka adalah Bapak Haji Muammar, Ketua Tim Kerja Transportasi Perlengkapan dan Akomodasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Muammar. Selamat datang Bu Kadis. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Haji Fikri Setiawan, Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sumsel. Selamat datang Pak Fikri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Pemirsa Inmas TV yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa saat ini masa pelunasan jemaah haji reguler telah dibuka mulai tanggal 14 Februari yang lalu, pelunasan tahap pertama. Maka mungkin yang akan kita tanyakan pertama dengan Pak Fikri ya. Ini pelunasan ini dibagi dalam beberapa tahap Pak Fikri? Pelunasan ini dibagi menjadi dua tahap. Dua tahap ya. Tahap yang pertama itu pelunasan itu dari tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2025. 14 Februari sama 14 Maret 2025. Ya, jadi sebulan ya? Iya, satu bulan. Kemudian untuk yang kedua itu tanggal 17 Maret sampai dengan 17 April 2025. Itu ada spesifikasi atau pembagian khusus nggak, siapa yang berhak melunasi di tahap pertama ataupun siapa yang berhak melunasi di tahap kedua begitu? Jadi untuk tahap pertama itu adalah jamaah yang berhak lunas yang dan jamaah prioritas lansia. Untuk kuota Sumatera Selatan yang berhak lunas itu berjumlah 7.012 jamaah. Jadi kuota kita tahun ini 7.012 ya? Iya. 7.012 jamaah. Itu kalau untuk jamaah regulernya itu 6.589 jamaah. 6.589 jamaah. Prioritas lansia itu 351 jamaah. 351 jamaah. Jadi mereka inilah yang berhak melunasi di tahap pertama dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret. Kemudian mereka ini melunasinya itu kemana? Nah, di mana, kapan, dan mekanisme apa sih yang harus mereka bawa ketika melakukan pelunasan di ongkos haji ini? Jadi mereka melunasi itu ke bank penerima setoran. Bank penerima setoran. Itu yang berbasis syariah. Jadi mereka itu kalau mau melunasi harus membawa bukti dirinya, kakak atau bukti setoran awal pada saat beliau pendaftaran. Bukti setoran awal. Iya. Jadi kakak atau KTP dengan bukti setoran awal itu aja. Sama surat pengantar pernikahannya SPPH. Itu setiap hari ya? Iya. Jadi mereka bisa melunasi apabila telah keluar istitoah. Istitoah itu artinya apa Pak Fikri? Jadi istitoah itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan yang jamaah lakukan itu di rumah sakit yang ditunjuk. Nanti kalau sudah keluar itu terintegrasi ke Sispahat ya. Hasilnya itu langsung keluar istitoah, baru jamaah bisa melunasi. Jadi jamaah ini sebelum melunasi mereka datang ke rumah sakit dulu untuk pemeriksaan kesehatan. Periksa kesehatan, setelah itu baru melakukan pelunasan di BPS BPIH. Begitu pelunasan. Untuk Embakasi Palembang sendiri, untuk jamaah Sumatera Selatan yang 7.012 tadi ya Pak Fikri ya, itu berapa sih yang harus mereka bayar untuk pelunasan di tahun 2025 ini gitu? Berapa ongkos haji yang harus mereka setor lagi? Kemarin kan setoran sudah 25 juta. Berapa lagi yang harus mereka tambahkan untuk melunasi? Jadi untuk yang disetorkan itu kalau jumlah seluruhnya itu sekitar 88.390.259 rupiah. 88
total untuk BPIH ya. BPIH ya. Biaya penanggung ibadah haji. Iya, BPIH. Tapi kalau itu kan sudah dipotong dari setoran awal 25 juta. Iya. Kemudian ada dari dana virtual yaitu 2 juta sama jemaah. Terus sisanya itu ke 27.411.751. Ya, sekitar hampir 28 juta ya yang harus mereka setor lagi untuk berangkat haji tahun ini. Oke. Itu tentang pelunasan ya. Kemudian ini mungkin kita beralih ke ini ke Pak Muhammad ya, Pak Muhammad ya. Soal keberangkatan haji tahun ini tadi kan sudah melakukan pelunasan jamaah, kemudian sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Tahun ini itu Pak, kita yang 7012 itu dibagi berapa kloter Pak Muhammad? Kalau sampai saat ini kita baru mendapatkan informasi sesuai dengan ini, kita pesawat baru pesawat Boeing Airbus A380 Airbus A380 itu kapasitas berapa seat itu? Nah, untuk sementara memang kita masih menunggu. Masih menunggu surat bahwa terkait dengan jumlah seat di pesawat, sehingga kalau kita sudah bisa mengetahui jumlah seat pesawat misalnya 360, maka kita bisa mempetakan jumlah kloter. Jadi gitu. Jadi dia pengaruh ke kloter ya. Pengaruh ke kloter. 360 itu andaikan tahun ini misal 360, maka kemungkinan kita 23 kloter bersama dengan Bangka Belitung. 23 kloter dengan Bangka Belitung. Kalau pesawatnya kapasitas 360. Ya. Tapi kalau pesawatnya ternyata yang dikeluarkan tahun ini sama seperti tahun kemarin, berarti kita lebih kurang 19 kloter. 19 kloter. Itu kapasitasnya 450. Nah, ini memang untuk sementara mungkin masih di dalam godokan ya, untuk berapa kloter, kemudian apakah pesawat besar atau kecil. Biasanya nanti akan ada surat turunannya, ini baru jumlah pesawat aja yang dipakai. Artinya untuk embarkasi Palembang itu menggunakan pesawat Saudi Airlines. Saudi Airlines ya. Ada 3 penerbangan kan, satu Garuda, Saudi, kemudian Lion. Nah, itu sudah ditetapkan dari pusat. Sudah ditetapkan dari pusat. Oke. Berapa jumlah tadi kota tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Fikri, yaitu 7.012. Termasuk di dalamnya 7.012 itu ada PHD, kemudian ada pembimbing KBIHU. Nah, itu nanti mereka sama, pembimbing KBIHU dengan PHD itu kuotanya kuota jamaah. Tapi bayarnya full. Beda ya. Tidak disubsidi. Ini informasi yang penting ya mungkin Pak Muhammad untuk pemirsa Inmas TV. Itu kan 7.012 itu ternyata bukan untuk jamaah saja. Di situ ada pembimbing, ada jamaah reguler, ada jamaah lansia, ada PHD. Ada PHD itu apa? Petugas haji daerah. Terus kemudian ada lagi pembimbing KBIHU. Nah, untuk PHD kita kuotanya 48. PHD 48. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan seleksi PHD itu. Sudah sekarang dalam proses mengusulkan untuk mendapatkan SK dari Menteri. Ketika SK itu sudah keluar, maka itu menjadi syarat untuk mereka melakukan pelunasan. Yang kedua, yang sekarang pembimbing KBIHU, kuota kita itu 24 untuk tapi masih menunggu juknisnya. Juknis untuk proses bagaimana mengusulkan pembimbing KBIHU. Tapi salah satu syaratnya adalah wajib pembimbing KBIHU memiliki sertifikat pembimbing. Tadi ada beda kan waktu pelunasan misalnya ongkos. Kalau yang PHD dengan pembimbing KBIHU itu berapa mereka harus bayar? Jadi kan ada 2. Untuk yang reguler itu kan seperti yang disampaikan Pak Haji Fikri tadi 88 juta sekian. Kalau secara nasional 89. Jadi untuk embarkasi Sumatera Selatan kita 88 juta. Karena berbeda masing-masing embarkasi karena jarak dan tempat. Itu yang menyebabkan ada selisih. Nah, dalam 88 juta itu terbagi 2.
ada yang jamaah ditanggung dengan uang hasil manfaat dari dana yang disimpan oleh jamaah, yaitu yang dikelola oleh BPKH. Nah, itu 38% itu ditanggung oleh BPKH, maka sekitar lebih kurang 33 juta. Kemudian 54 jutanya itu 62% ditanggung jamaah, maka dapatlah nilai 54 juta. 54 juta itu dipotong 25 juta, kemudian sisanya itulah menjadi tambahan biaya tambahan pelunasan jamaah. Ya, jadi 62% dikurangi lagi, ada lagi 2 juta yang ya itu 2 juta dari virtual, itu 2 juta. Jadi itu beda-beda ya, beda-beda, masing-masing jamaah beda yang 2 juta itu sama ya, semua. Jadi virtual account itu 2 juta. 2 juta jadi semua. Kalau 54 dikurang 2 juta 52, sisanya itu. Jadi itu yang di sekitar 28 27 sekian. Oke, itu tentang jamaah ya, Pak. Artinya kan kita belum bisa tahu berapa kloter ya, belum bisa tahu apa 19 kloter atau 23 kloter. Terkait penyiapan petugas haji sendiri, gimana Pak pembinaan kepada mereka? Jadi pelatihan petugas itu ada pelatihan yang memang kita sudah sebenarnya dari seksi bina itu sudah dari Pak Haji Karsul itu sudah menyiapkan untuk pelaksanaan pelatihan petugas. Nah, karena ini belum turun berapa kloter, kemudian juknis pembinaan itu juga belum turun. Nah, tapi secara umum kami sudah menyiapkan. Jadi ketika itu juknis itu sudah turun, kita sudah siap dan kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinkes. Jadi nanti pelatihan petugas itu terintegrasi. Jadi petugas dari Kementerian Agama, kemudian petugas yang dari Dinas Kesehatan. Jadi terintegrasi tapi dengan biaya masing-masing. Oke, untuk satu kloter sendiri itu petugasnya ada berapa orang ini, Pak? Ya, kalau kita berharapnya kan untuk saat ini kan kuota petugas itu masih 1% dari jumlah kuota jamaah. Jadi kalau 221.000 kita baru mendapatkan 1% petugas. Jadi sekitar 2.210 se-Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya yang masih diminta kita kekurangan minimal 2%. Jadi kalau misalnya 2% 4.420. Idealnya seperti itu. Kalau tahun kemarin 2% lebih. 2% tahun kemarin ya. 2% lebih malah. 4.710. Jadi kalau sekarang ya kita memang berharap tetap seperti tahun kemarin. Satu ketua kloter, satu pembimbing, satu dokter, 2 perawat. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena masih nunggu ya, belum. Tapi tetap Dinas Kesehatan tetap akan melaksanakan pelatihan 1 dokter 2 perawat. Apapun nanti konsekuensinya, apakah nanti kalau tidak ada tambahan, kemungkinan adalah 1 dokter perawat tidak ikut, atau ada skema yang lain nanti kita tunggu dari pusat apa yang terbaik seperti itu. Kita berharap satu ketua kloter, 1 pembimbing, 1 dokter, 2 perawat, sehingga itu menjadi ideal ya. Ya, ditambah lagi kita punya PHD 48 petugas haji daerah. Kita PHD ini yang nanti akan membantu tugas-tugas kloter. Oke, Masya Allah, luar biasa ya informasinya. Kita kembali ke Pak Fikri ya. Pak Fikri tadi bicara soal pelunasan. Sampai saat ini berapa sih jamaah haji dari dari kuota yang 6.000 sekian tadi yang sudah melakukan pelunasan di BPSPP? Jadi sampai kemarin ya tanggal 19 itu 19 Februari jamaah yang sudah melunasi itu 1.762 jamaah. 1.762 jamaah, berarti masih ada 5.000-an lagi ya? Iya. Jadi itu dari 1.762 jamaah itu jamaah reguler itu 1.738 jamaah yang telah melunasi dan ada 24 jamaah prioritas lansia. Itu ada kendala nggak Pak yang
sampai mungkin ada laporan ke bidang haji tentang masalah pelunasan ini? Alhamdulillah sampai saat ini Tidak ada masalah istitoah misalnya di kesehatan. Ya paling itu yang sebenarnya. Itu yang agak mungkin karena jamaah itu baru bisa melunasi kalau sudah keluar istitoah. Istitoahnya keluarnya cepat ya biasanya. Kalau nggak ada masalah, Kalau nggak ada cepat. masalah, cepat. Tapi kalau misalnya ada masalah, malah dia harus melakukan proses periksa lanjutan. Itu yang periksa agak menjadi berat sebenarnya. Oke, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya soal pelunasan ini kan ada pasti ya beberapa tidak terserap gitu ya kuota kita ya. 7.012 misalnya kuota total untuk Sumatera Selatan itu yang tidak terserap itu berapa banyak sih biasanya? Jadi kalau untuk kuota yang belum terpenuhi, kalau belum banyak jamaah yang belum ngisi pada tahap pertama, itu nanti pada tahap kedua itu akan dibuka pelunasan tahap kedua. Jadi pelunasan tahap kedua itu yang pertama itu untuk jamaah yang gagal sistem. Kemudian untuk penggabungan mahram. Penggabungan mahram itu adalah suami istri yang atau orang tua dan anak atau saudaranya yang terpisah kalau keberangkatan. Kemudian untuk pendamping jamaah prioritas lansia. Kemudian untuk pendamping jamaah yang disabilitas. Dan untuk jamaah cadangan. Itu nama-namanya itu untuk misalnya pendamping prioritas lansia, kemudian jamaah cadangan itu daftar namanya sudah ada itu ya? Diusul. Sudah disusun untuk ini itu diusulkan. Diusul ya. Yang mengusulkan yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Seperti Pak Haji Kudus. Pak Haji Kudus akan berangkat tahun ini. Ya. Dan itu terpisah keberangkatannya dengan istri ya. Jadi mengajukan. istri itu minimal terdaftar tanggal 20 Mei 2020 bisa ikut. Oh berarti 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, oh sudah terdaftar 5 tahun baru bisa mengusulkan untuk menjadi pendamping. Iya, penggabungan mahram. Sebab kalau nggak 5 tahun sistemnya nggak ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya daftar tahun ini ya bisa. Kemudian mau mendampingi tidak bisa. Dia tertolak langsung oleh sistem. Jadi itu aturannya yang sampai saat itu harus dilampiri bukti-bukti yang valid. Jadi kalau dia penggabungan suami istri atau saudara kandung harus dengan kakak, KTP, buku nikah, akte kelahiran, dan semua persyaratan itu harus menunjukkan yang asli dan berkas yang dilegalisir di kantor pos. Oke. Kemudian ini Pak Fikri ya, kita berasumsi lah mungkin sampai nanti akhir masa pelunasan ternyata masih ada sisa gitu yang tidak melakukan pelunasan. Itu mekanismenya seperti apa? Pak? Dikembalikan ke kuota nasional atau gimana? Naik cadangan ini. Ya, kita upayakan seandainya tidak terpenuhi kuota itu setelah diisi oleh yang gagal sistem, kemudian pendamping mahram, lansia dan disabilitas, maka cadangan tadi yang naik untuk jamaah cadangan. Jadi jamaah cadangan berapa persen sih tahun ini? Untuk jamaah cadangan itu sekitar 2.000. 2.000 itu berarti 30% ya? 30% dari kuota ya? Secara nasional juga 30%. Secara nasional sekitar 30% 60 ya? 60.000 secara nasional. Nah, untuk yang jamaah reguler yang sekarang berhak melakukan pelunasan itu nama-namanya kan sudah diinfokan semua ya ke kabupaten kota. Nah, untuk jamaah cadangan sendiri sudah sama juga ya. Sudah tinggal menunggu masa pelunasan. Jamaah cadangan itu langsung diverifikasi langsung dari pusat. Jadi udah didata sama mereka baru disebarkan ke daerah masing-masing. Baru kita sebarkan ke kabupaten kota. Oke, baiklah. Luar biasa. Kemudian ini Pak Muhammad ya, kita kembali lagi ke soal ini prosesnya haji gitu kan. Tentu itu tadi persiapan dari sisi administrasi gitu. Kemudian kan kita juga ini namanya jemaah haji ini apalagi daftar tunggunya cukup panjang nih. Sampai sekarang berapa Pak Muhammad daftar tunggu untuk kalau daftar sekarang untuk Sumatera Selatan itu lebih kurang 25 tahun. 25 tahun? Iya. Artinya kalau saya daftar sekarang 25 tahun lagi baru berangkat. Udah berangkat. 25 tahun. Ini kan cukup panjang gitu kan, cukup panjang. Nah itu artinya bagi jemaah yang sekarang berangkat, ya kan, yang tahun ini berangkat kan momentum keberangkatan kan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Betul. Nah, tentu kita menginginkan jemaah haji Sumatera Selatan itu bisa melaksanakan ibadah haji yang sebaik mungkin yang mabrur lah,
menjadi haji yang mabrur. Itu apa sih yang upaya yang dilakukan Kementerian Agama khususnya Kanwil Kemenak Sumsel untuk melakukan pembinaan kepada jamaah sehingga mereka benar-benar siap menjalankan ibadah haji selama di tanah suci? Jadi kita untuk saat ini seluruh di haji di kabupaten kota, PLHUD kabupaten dan kota itu semuanya jamaah itu sudah terdaftar. Kemudian mereka sudah mengikuti manasik mandiri. Untuk saat ini manasik mandiri yang dikelola oleh Kementerian Agama. Selain manasik mandiri, ada juga manasik yang dibiayai oleh Kementerian Agama melalui dana pekoh. Dana itu nanti dikirimkan melalui kabupaten dan kota, yaitu 10 kali pertemuan. 10 kali ya, 2 manasik kali ya, 10 kali manasik itu terdiri 2 kali di tingkat kabupaten dan kota ya, kabupaten dan kota, 8 kali di kecamatan. Jadi insya Allah nanti. Selain itu juga itu sudah dimulai ya, Pak? Belum nanti ya? Karena itu Kapan itu rencananya? Nanti manasik itu nanti kemungkinan itu baru mungkin di awal April ya. Di awal April setelah itu ya, karena Lebaran ya? setelah Lebaran. Mungkin karena di situ kemungkinan sudah data jamaah yang masuk itu kemungkinan sudah bisa diprediksi ya. Yang berangkat tidak berangkat itu sudah bisa Jadi kemungkinan di April karena dana kan sampai sekarang masih agak goyang ada. Nah, selain dari itu sebenarnya jamaah haji kita ini alhamdulillah sebenarnya untuk Sumatera Selatan kita itu mungkin 90% kepercayaan jamaah itu salah satunya dengan KBIHU. Jadi kita mungkin sampaikan nanti tanggal 25 nanti itu KBIHU akan melakukan pelantikan forum KBIHU dan di situ ada lebih kurang 57 KBIHU yang tersebar di kabupaten dan kota. Insya Allah nanti akan dikumpulkan dan akan dipelantikan. Nah, 90% itu hampir sebagian masyarakat itu mempercayai KBIHU yang ada di Sumatera Selatan dan ini suatu kebanggaan sebenarnya. Nah, artinya jamaah sampai sekarang dengan biaya apapun biaya itu dari KBIHU sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan dan kemungkinan dalam satu KBIHU itu mungkin pertemuannya bisa 20 kali pertemuan, bisa lebih dari situ. Jadi optimis ya insya Allah pemahaman jamaah memang salah satunya adalah keinginan kita jamaah itu bukan sekedar dia nanti mendapatkan haji yang mabrur, tapi jamaah itu mandiri. Kita harapkan dia menjadi jamaah yang mandiri, artinya tidak ketergantungan. Mandiri itu artinya mampu dia menjalankan pelaksanaan ibadah yang insya Allah di Mekah dan Madinah. Oke, baik. Kemudian ini Pak Muhammad mungkin yang perlu juga kita ketahui, setiap tahun kan ini pelaksanaan haji ini kan adalah event yang digelar setiap tahun, yang diselenggarakan setiap tahun. Tentu selalu ada perbaikan gitu ya, tentu selalu ada evaluasi gitu kan. Nah, kira-kira untuk tahun 2025 ini apa sih yang urgent, yang sangat penting untuk kita lakukan perbaikan di dalam penyelenggaraan ibadah haji? Sesuai dengan keinginan Pak Menteri kan memberikan kenyamanan kepada jamaah. Nyaman itu artinya nyaman dia menjalankan ibadahnya, nyaman dalam proses pelaksanaan mulai dari berangkat sampai dia nanti sampai di Mekah dan Madinah. Diharapkan jamaah tidak mengalami hal-hal yang kira-kira menimbulkan tidak nyaman. Maka kita sudah melakukan beberapa hal, di antaranya tadi pemberian pengetahuan tentang manasik. Tidak hanya sekedar manasik saja, tapi terkait dengan hal-hal teknis yang ada di sana. Kemudian nanti juga dari bagian dokumen juga nanti akan sudah mulai paspor ya. Paspor sudah. Jadi tidak lagi jamaah itu berpikir. Kemudian biopisa sudah selesai. Kemudian hal-hal teknis sehingga pokoknya jamaah itu siap untuk berangkat. Termasuk juga kita sudah menyampaikan juga ke pemerintah provinsi, karena ini ada 3 embarkasi yang memang punyanya pemerintah provinsi. Salah satunya Sumatera Selatan. Nah, kita sudah melakukan proses ke pemerintah provinsi terkait dengan pemakaian gedung asrama dan fasilitasnya. Itu sudah kita sampaikan terkait itu, dan itu alhamdulillah
tahun kemarin menjadi evaluasi dari ya tim pengawas. Salah satunya alhamdulillah sudah dilakukan proses perbaikan dari pihak asrama, diantaranya masjid yang sudah luar biasa, kemudian tempat wudhunya juga sudah direnovasi, dan termasuk juga fasilitas-fasilitas yang lain, sehingga nanti jamaah tidak lagi tidak lagi takut, cemas. Termasuklah nanti juga kita menyiapkan, pokoknya jamaah itu dari asrama diangkut dengan mobil untuk diantarkan ke kamar masing-masing. Termasuk juga nanti yang terbaru adalah pemberian khusus kepada jamaah lansia itu menjadi prioritas kita. Termasuk juga ini yang akan kita coba lagi ya. Salah satunya mungkin terobosan juga mungkin nanti ke depan yang sebenarnya sudah disiapkan tahun kemarin. Salah satunya pemberian menu khusus kepada lansia, menu khusus untuk lansia. Jadi itu juga nanti, dan ini insya Allah proses sekarang sudah di pemerintah provinsi terkait dengan akomodasi fasilitas asrama, sudah tinggal menunggu suratnya. Kalau surat dari pemerintah provinsi sudah, karena sifatnya itu pemakaian asrama itu sifatnya kita membayar distribusi. Jadi ada peraturan perdanya, jadi retribusi yang akan kita bayar. Nah insya Allah itu kalau sudah selesai, sudah tahap selanjutnya nanti baru akan melakukan proses lelang catering jamaah. Jadi 7.012 itu jangan khawatir, itu ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Jamaah yakinlah insya Allah mulai dari asrama sampai dia nanti berangkat, sampai dia Mekah dan Madinah, itu seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Agama. Tidak ada lagi istilahnya jamaah itu menunggu. Misal kalau dulu kan 2023 Armina, pulang sampai Armina kan ada 3 hari kita harus cari makan. Nah ini enggak, pemerintah menanggung seluruhnya. Jadi Arafah ya kita bersyukur sih ya. Tujuannya itu tidak lain adalah supaya jamaah itu memang murni diharapkan untuk ibadah. Jadi dia jangan pikiran nanti mikir-mikir yang lain, pokoknya ibadah yang lain disiapkan oleh Kementerian Agama. Jadi optimis ya, insya Allah tahun ini lebih baik. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan dengan jamaah yang 7.012 mendoakan juga, mendoakan juga tim yang ada di haji biar bekerja maksimal. Dan yang terakhir juga kami menyampaikan juga nanti mungkin di bulan puasa, mau nggak mau kita harus pergi japu terkait dengan koper jamaah, sudah kita mulai ini. Karena koper jamaah haji. Penyiapan koper, karena koper ini hal yang sepele tapi menjadi masalah. Betul. Karena yang kapasitasnya 20 kilo, tahu-tahu dibuat 40 kilo hanya jebol, nah itu yang sekarang sudah kita mitigasi semua terkaitan itu, dan itu sudah juga dari pusat terkaitan. Jadi nanti koper itu biar tidak tertukar, masing-masing rombongan itu sudah dibuat kode masing-masing. Ada misalnya rombongan satu itu kodenya warna merah, apapun bentuk pokoknya merah. Rombongan 2 kemungkinan warna biru, maka biru semua. Jadi itu memudahkan proses, sehingga nanti waktu penyusunan kopernya yang tadi misal 3 jam menjadi 2 jam. Jadi akan lebih maksimal lagi. Lebih maksimal. Oh ya, ini terakhir Pak Muhammad, kapan sih jamaah itu mulai masuk asrama dan berangkat itu jadwalnya? Ya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada kendala. Insya Allah di tanggal 1 Mei. 1 Mei. Jadi itu pemberangkatan 1 Mei pertama. Jamaah masuk ya. Jadi jamaah masuk asrama. Dan insya Allah di tanggal 2 Mei-nya jamaah berangkat itu kloter pertama embarkasi Pak. Dan mudah-mudahan serempak se-Indonesia embarkasi. Masya Allah ya, luar biasa nih Pak Fikri, Pak Muhammad. Informasi yang sangat penting ya, yang saya pikir sudah kita perbincangkan selama beberapa menit tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan info yang bermanfaat bagi jamaah haji, khususnya jamaah haji Sumatera Selatan. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi hal yang ingin kita perbincangkan. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Terima kasih Pak Fikri, terima kasih Pak Muhammad. Demikian pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti sama-sama perbincangan
tentang persiapan penyelenggaraan haji Embakasi Palembang tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Semoga perbincangan tadi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya, terutama bagi jamaah haji Embakasi Palembang. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa kembali dalam talkshow layanan publik di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, luar biasa nih.